Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah kembali di malam yang berbahagia ini. Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita kaji bersama urgensi mempelajari bahasa Arab, khususnya para penuntut ilmu. Saudara-saudari rahimakumullah, bahasa Arab ya sesuatu yang mendesak bagi para penuntut ilmu, karena semua yang kita pelajari berbahasa Arab. Al-Quran dengan bahasa Arab, ya hadis-hadis Nabi juga dengan bahasa Arab. Demikian riwayat dari para sahabat itu juga dengan bahasa Arab. Bagaimana mereka menyampaikan ilmu, menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, demikian apa yang terjadi pada Nabi SAW, semuanya dengan bahasa Arab. Demikian 3 generasi yang dipuji Rasulullah SAW, khairu ummati qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik umat adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'in, kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Maka mereka 3 generasi yang paling mulia di dalam umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, semua mereka berbicara dengan bahasa Arab. Mereka menjelaskan Islam dengan bahasa Arab. Ya, mereka menulis kitab-kitabnya dengan bahasa Arab. Demikian warisan tersebut sampai pada kita semuanya, tulisan para ulama kita semuanya dengan bahasa Arab. Ya, maka untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang harus, sesuatu yang sangat mendesak agar kita mempelajari bahasa Arab. Karena semuanya berbahasa Arab, ya. Sumber dari agama kita semuanya berbahasa Arab, sehingga suatu keharusan buat kita semuanya untuk bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ketika dulu pertama mempelajari bahasa Arab, ya ini pengalaman pribadi, menganggap bahasa Arab sebagaimana bahasa Indonesia, artinya tidak terlalu banyak yang dipelajari, cukup ringkas ya. Ternyata setelah masuk di dalam bahasa Arab, di sana ada nahwu, ya, ada sharaf, ya. Kemudian ada muhadatsah terkait dengan bagaimana kita berbicara, tidak hanya teori nahwu dan sharaf yang kita fahami, tapi juga muhadatsah, bagaimana kita berbincang, kita berdialog, kita berbicara, ya. Demikian semua bahasan-bahasan pelengkap ya di dalam bahasa Arab. Ya, seperti adanya balaghah, ya. Kemudian bahasa syair ya yang disebut dengan al-arud dan al-qafiyah.
Demikian seterusnya terkait dengan bahasa Arab, mulai belajar dari yang paling mudah, yang paling ringan. Ternyata ya setelah belajar kaidah-kaidah yang mendasar, ya pada waktu itu saya pertama kali belajar bahasa Arab di salah satu pesantren yang ada di Jogja. Hanya beberapa bulan, alhamdulillah bisa melanjutkan di pesantren di Jawa Timur. Di sana ada daurah bahasa Arab ya, selama 1 bulan penuh. Ya dari pagi sampai malam full selama 1 bulan belajar tadi nahwu, shorof dan muhadatsah. Seakan kaidah-kaidah dalam nahwu, dalam shorof, demikian beberapa tambahan dalam muhadatsah tadi, seakan sudah kita pelajari, sudah kami pelajari, tapi ternyata ketika mulai memegang kitab, kemudian mencoba untuk membaca, kok ternyata macet ya, tidak bisa membaca. Ternyata baru benar-benar tersadarkan bahwa bahasa Arab tidak mungkin bisa membaca kecuali kosakata ya atau mufradat sudah benar-benar kita menghafal sebanyak-banyaknya ya, dan alhamdulillah kemudian Allah mudahkan untuk ya masuk di pesantren berikutnya setingkat SMA, masuk di persiapan bahasa dulu ya, kelas i'dad lughawi, persiapan bahasa Arab 1 tahun. Alhamdulillah berbagai macam pendukung dari nahwu shorof kami pelajari, dan alhamdulillah kosakata juga dari muhadatsah yang kami pelajari, alhamdulillah bisa menguatkan semuanya sehingga sudah mulai bisa baca sedikit-sedikit ya, sudah mulai bisa bunyi bacaan kita ketika pegang kitab gundul ya, kitab yang tidak ada harakatnya, sudah mulai bisa membaca. Demikian berlanjut di setingkat SMA tadi, belajar lanjutan nahwu shorof ya. Demikian semua pelajaran juga dengan bahasa Arab. Penyampaian materi, para ustadz, para guru juga semuanya dengan bahasa Arab, alhamdulillah. Sehingga disitulah sudah mulai terbuka dengan bahasa Arab. Di antara guru kami ada beberapa guru yang dari Timur Tengah ya, alhamdulillah. Sehingga kami bisa melihat langsung bagaimana berbicara bahasa Arab, bagaimana membaca, bagaimana berucap, bagaimana ucapan yang benar, bagaimana lahjat ya yang benar dalam pengucapan bahasa Arab. Alhamdulillah. Ya, saya rasa bayangan mungkin sudah banyak menguasai bahasa Arab ya. Allah mudahkan kemudian 1 tahun selesai dari pesantren untuk pengabdian selama 1 tahun mengajar ya. Di antara yang saya ajarkan dalam pengabdian 1 tahun tersebut adalah mengajar bahasa Arab ya, muhadatsah termasuk nahwu shorof. Di situ juga menambahkan pemahaman terhadap bahasa Arab. Oh ternyata bagaimana kita bisa memahamkan kepada anak didik kita, kepada teman-teman yang kita ajar. Selama 1 tahun di 2 pesantren ya, pengabdian ada di 2 pesantren, alhamdulillah belajar mengajar bahasa Arab. Dari situ juga semakin paham, oh ternyata bahasa Arab sangat dalam ya, bahasa Arab itu sangat mendalam. Artinya apa yang kami pelajari selama ya tadi 4 tahun ya kurang lebihnya, kemudian praktek keseharian, berbicara sehari-hari bersama dengan santri yang lain juga dengan bahasa Arab. Ternyata seperti itu masih sangat mendasar ya dengan bahasa Arab. Semakin tahu bahwa bahasa Arab ternyata sangat mendalam. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk belajar di Madinah. Di sana berjumpa langsung dengan para masyayikh yang mengajar kami. Dan ternyata di antara pelajaran yang diajarkan juga masih tetap belajar bahasa Arab ya, tapi sudah memakai kitab mungkin yang termasuk yang paling atas, yang paling mendalam, yaitu Alfiyah Ibnu Malik ya, Alfiyah Syarah Alfiyah Ibnu Malik, yaitu 1000 bait yang menyebutkan tentang kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab, nahwu dan shorof. Ya dengan kaidah-kaidah ini
di beberapa pesantren tradisional yang mempelajari kaidah-kaidah ini sehingga belum selesai bahasa Arab kecuali sudah hafal 1000 bait tadi ya. Sebagian pesantren demikian. Uh, Kami sampai di Madinah dan belajar bahasa Arab selama kuliah ya selama 4 tahun. Muqarrar atau kurikulum ya dibagi menjadi 4 tahun tadi, dan Masya Allah ternyata di dalam bahasa Arab itu tidak hanya seperti di fikih, ya tidak hanya di fikih saja yang ada perbedaan pendapat para ulama yang mengatakan ini halal, ini haram, yang ini boleh, ini tidak boleh, yang ini sunnah, yang ini bid'ah, ya itu dalam fikih ya, dalam apa yang kita pelajari dalam fikih. Tapi ternyata di dalam bahasa Arab juga demikian. Ya kita belajar tadi Alfiyah Ibnu Malik tadi, ternyata di dalamnya penuh dengan ikhtilaf ya, perbedaan pendapat para ulama dalam nahwu, dalam sharaf ya. Sebagian ini membacanya dengan fathah, sebagian bacanya ini dengan dhammah ya. Ini dibacanya dengan demikian, subhanallah. Ya. Perbedaan pendapat para ulama ya, di mana antara ulama Kufah dengan Basrah ya ternyata sangat kuat perbedaan pendapat di kalangan mereka, dan masing-masing mempertahankan pendapatnya dan itu sangat kuat masing-masing ya, sehingga semakin luas pemahaman kita tentang bahasa Arab yang selama ini sesuatu yang seakan qat'i ya, sesuatu yang sudah tidak bisa berubah seperti itu apa yang kita pelajari. Ternyata dengan mempelajari perbedaan pendapat para ulama dalam bahasa Arab, kita semakin tahu, oh ternyata luar biasa. Selama ini kami belajar bahasa Arab itu masih ya sangat mendasar, sesuatu yang sangat sangat mendasar. Kemudian ketika melihat bagaimana para ulama ya berbeda pendapat hampir dalam setiap pembahasan, sebagaimana dalam masalah fikih ya, ternyata itu juga banyak sekali perbedaan pendapat para ulama hampir dalam setiap permasalahan ya. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi bagaimana hukum nahwunya ya, apakah itu marfu ya, apakah itu dibaca mansub ya, demikian semua yang terkait dengan bahasa Arab, subhanallah. Maka dari pengalaman yang seperti ini ya, untuk teman-teman semuanya, ikhwan dan akhwat rahimakumullah ya, di mana bahasa Arab ini sebagaimana Islam ya, lautan yang sangat luas. Lautan yang sangat luas sehingga ketika kita mempelajari bahasa Arab yang seperti itu, seperti contoh tadi kita belajar balaghah misalnya, itu sastra Arab ya. Kita belajar sudah artinya dengan sungguh-sungguh, bahkan beberapa semester ya kami pelajari. Ternyata mungkin hanya sebagian yang bisa kami fahami, sebagian yang bisa kami ambil. Banyak yang itu ternyata sangat tinggi ilmunya. Apalagi kalau sudah berjumpa dengan syair-syair ya, syair-syair yang berbahasa Arab itu sudah pilihan katanya saja itu pilihan kata yang luar biasa, sangat indah, yang menyesuaikan susunan syair atau pantun ya yang ada di dalam syair tersebut. Sehingga selain harus paham nahwu sharaf, ternyata juga harus memahami banyak kosakata ya. Saudara-saudari rahimakumullah ya. Kita tahu di bahasa Arab tadi begitu banyaknya ya perbedaan pendapat para ulama. Demikian juga tatkala berbicara tentang syair tadi, ternyata begitu luasnya bahasa Arab ya, sampai contoh ya, ini ketika menyebut sebagian nama saja itu satu pemilik saja itu namanya banyak ya, seperti pedang misalnya, dalam bahasa Arab itu mungkin sampai puluhan namanya, itu hanya dibilang pedang saja, itu kosakatanya, mufradatnya pedang itu sangat banyak dan masing-masing punya makna tersendiri ya.
bicara misalnya singa, harimau, ya demikian, itu namanya banyak sekali dalam bahasa Arab ya, yang ternyata satu dengan yang lain tidak sama, yang semua sama menunjukkan arti bahwa itu adalah harimau, ya itu adalah singa, ya. Tapi secara nama itu ternyata banyak dan masing-masing punya penggunaan yang tidak sama. Ya, ketika dulu kami bersama ya dengan teman-teman dari luar negeri, dari berbagai macam daerah, ada yang dari Aljazair ya, dari Afrika yang Arab ya, dari Mesir, Tunis, Aljazair, Maghrib atau Maroko. Teman-teman yang dari sana, Masya Allah, apalagi ada negara namanya Mauritania. Mauritania ada di dekat Maghrib ya, dekat Maroko. Di sana teman-teman, di sana kehidupan sangat sederhana, tapi dari sisi bahasa Arab sangat kuat ya. Bahkan ada yang belajar di sana cerita, ya di kelas itu cerita, kami dulu belajar bahasa Arab itu harus datang ya dengan perjalanan yang sangat jauh, itu pun harus kami tempuh, sebagiannya harus dengan jalan kaki sampai di tempatnya. Sampai di tempatnya itu ternyata di sana tidak ada makanan ya, di sana hanya ada kurma, di sana hanya ada mungkin yang enak itu susu, kemudian air minum biasa, sudah tidak ada yang lain, itu makanan dan minuman kami katanya, tidak ada yang lain. Sungguh perjuangan ya, ternyata di sana belajar bahasa Arab. Ya, dan luar biasa ya ketika kemudian seperti tadi Alfiyah 1000 bait dalam kaidah dalam nahwu tadi, itu mereka hafal benar-benar seperti hafal Al-Quran, dan makna pun demikian, mereka faham semuanya. Ya, sehingga dalam setiap makom ya, setiap bacaan pun langsung keluar itu kaidah-kaidahnya. Suatu saat dosen kami, ya Profesor Doktor yang ngajar ya, sedang mengajar bahasa nahwu, ya mengajar nahwu. Ternyata mungkin ada sedikit yang salah ya. Ternyata teman kami yang kemudian menegur, Afan Syekh ya, Afan Syekh kayaknya yang ini kurang tepat ya. Kemudian beliau sebutkan bait dari Alfiyah tadi. Ibnu Malik mengatakan ya demikian ya, kemudian baru Syekh mengatakan ahsanta ya, jazakallah khairan. Subhanallah. Saking kuatnya tadi dengan Alfiyah tadi, dan ya saking lancarnya hafalan, subhanallah. Itu sangat kuat ya, sampai Syekh saja yang sudah sangat mendalami dalam bahasa Arab seperti itu bisa diluruskan ya. Ini saudara-saudari rahimakumullah, motivasi ya buat teman-teman semuanya untuk tidak merasa bahwa sudah banyak mengambil bahasa Arab atau sudah pintar dengan bahasa Arab. Belum ya, bahasa Arab sangat luas, bahasa Arab itu sangat mendalam, sebagaimana mendalamnya agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran dan hadis juga ya itu disampaikan dengan bahasa Arab. Saudara-saudari rahimakumullah, ya kalau bicara urgensi bahasa Arab, ya tadi cerita tadi sebagai mukadimah yang memberikan motivasi untuk teman-teman semuanya semangat ya belajar bahasa Arab. Dan di antara yang menguatkan bahasa Arab memang harus praktek ya, harus praktek. Apakah praktek membaca atau muhadasah, praktek ngobrol, berbicara, dialog ya dengan teman, itu berusaha dengan bahasa Arab sehingga kosakata tidak hilang, tidak lupa ya, karena terus menghafal dan terus dipraktekkan, dipakai dalam pembicaraan sehari-hari. Ini akan lebih mudah ya. Dan tentu menyesuaikan ya dengan kelonggaran teman-teman semuanya. Sikon teman-teman semuanya bagaimana tetap bisa konsisten, tetap bisa istiqomah dengan bahasa Arab dan terus belajar ya. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara urgensi mempelajari bahasa Arab yang pertama, bahwa penjelasan yang sempurna tidak akan bisa diraih kecuali dengan bahasa Arab. Ya, kecuali dengan bahasa Arab. Allah berfirman, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab mubin, Arab yang jelas. Maka Allah sifati bahasa Arab dengan mubin, dengan sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa menjelaskan. Maka tidak bisa menjelaskan syariat Islam kecuali dengan bahasa Arab. Ya, sehingga semua bahasa selain bahasa Arab itu semua ada di bawahnya bahasa Arab. Ya.
sisi penjelasannya secara sempurna tidak ada yang didapati kecuali itu ada di bahasa Arab. Seandainya pakai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina dan yang lainnya tidak bisa mewakili bahasa Arab. Ya, dan kenyataannya pun demikian. Bagaimana ketika Rasulullah SAW diutus ya dengan menyampaikan Al-Quran, ketika itu Quraisy, ya orang Arab itu sedang ada pada puncak keemasan bahasa Arab, sedang ada di puncak keemasan sastra Arab. Mereka berbangga dengan bahasa Arab, sangat hebat dengan bahasa Arab. Tapi ketika kemudian turun Al-Quran, mungkin satu surat pendek, mungkin beberapa ayat, ketika disampaikan pada mereka, ternyata membuat mereka terheran, membuat mereka lemah. Ini tidak bisa disusun oleh manusia. Perhatikan, bagaimana susunan Al-Quran, bahasa Arabnya Al-Quran itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Sehebat apapun bahasa Arabnya, yang paling hebat dengan bahasa Arab tidak bisa menyusun, ya, merangkai kata-kata dengan yang ada seperti dalam Al-Quran, tidak bisa. Dan memang demikian ya, saudara-saudari, Al-Quran itu bahasanya Allah, ya bahasa Arab, tapi itu bahasanya Allah. Sedangkan selain Al-Quran itu bahasanya manusia. Maka bahasa manusia disandingkan dengan bahasa Allah tentu tidak sama ya. Namun kalau dipelajari ternyata bahasa Al-Quran itu semuanya sumber dari nahwu. Nahwu semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, nahwu seutuhnya itu ada dalam Al-Quran. Ya, sehingga kita ketika sudah mempelajari bahasa Arab, sudah banyak paham dengan bahasa Arab, kemudian baca Al-Quran, ya kita akan tahu bahwa indahnya Al-Quran bahkan bisa jadi tidak bisa diungkapkan dengan bahasa kita. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya tidak bisa diungkapkan dengan seperti itu, saking dalamnya bahasa Arab. Mungkin satu kata saja kita akan menerjemahkan itu panjang sekali, apa maksud dari satu kata tersebut. Kalau dipakai untuk ini maka maknanya ini, kalau dalam kesempatan ini maka maknanya ini, terlalu panjang, saking dalamnya bahasa Arab. Ya ini, saudara-saudari, rahimani wa rahimakumullah, maka urgensi mempelajari bahasa Arab yang pertama tidak bisa menjelaskan ya kecuali dengan penjelasan yang sempurna, yaitu dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, saudara-saudari rahimakumullah, di mana bahasa Arab ini kunci untuk membuka ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kunci yang dengannya membuka Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Bagaimana kita bisa memahami Sunnah atau hadis-hadis Nabi? Tidak mungkin bisa memahami kecuali dengan bahasa Arab. Maka kuncinya adalah dengan bahasa Arab. Sehingga para ulama itu tingkatan keilmuan mereka, tingkatan pemahaman para ulama kita itu bertingkat-tingkat sesuai dengan pemahaman mereka terhadap nahwu dan sharaf, sesuai dengan pemahaman mereka terhadap bahasa Arab. Ya. Ini dasarnya. Makanya kalau kita lihat para ulama kita pendahulu, bagaimana mereka belajar agama dari kecil, mereka pertama kali diajari. Yang pertama itu diajari Al-Quran, bersama dengan itu diajari bahasa Arab. Dari semenjak kecil sudah menghafal Al-Quran, dari sejak kecil sudah belajar bahasa Arab. Ya, baru setelah itu mulailah dengan kitab-kitab yang ringkas, mutun, ya kitab-kitab yang ringkas, kemudian kitabnya para ulama dihafalkan, demikian kemudian setelahnya ternyata semua ilmu tersebut dibangun di atas Al-Quran dan bahasa Arab. Al-Quran sebagai sumbernya ilmu, sedangkan bahasa Arab sebagai kuncinya untuk membuka ilmu yang ada dalam Al-Quran. Ya, sehingga jadilah para ulama kita yang benar-benar mumpuni dalam semua ilmu. Kenapa? Bahasa Arabnya sangat kuat, demikian Al-Quran mereka hafal, mereka tahu bagaimana tafsir dari para ulama semuanya, sehingga sangat luaslah ilmu mereka. Maka urgensi belajar bahasa Arab itu mau membuka ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan bahasa Arab. Makanya para salaf, ya mereka dinukil dari mereka perkataan seperti Umar bin Al-Khattab, ta'allamul Arabiyah. Kata Umar bin Al-Khattab, pelajarilah bahasa Arab. Fa innaha min dinikum, sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Kenapa agama kita? Karena tidak bisa faham dengan agama kecuali dengan bahasa Arab.
Wa ta'allamul fara'id fa innaha min dinikum, pelajarilah ilmu waris karena itu juga bagian dari agama kalian. Demikian Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, amma ba'du fatafaqahu fis sunnah, pelajarilah sunnah. Wa tafaqahu fil arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab. Coba wasiatnya Umar ibn al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari, salah satu gubernur yang beliau utus. Apa wasiatnya? Pelajari sunnah. Yang kedua, pelajari bahasa Arab. Iya, kenapa? Bahasa Arab kunci dari semua ilmu yang ada di dalam Islam. Saudara-saudari rahimakumullah, Ibnu Abbas beliau mengatakan, ma kuntu adri ma makna fatiris samawati wal ardi. Dahulu aku tidak terlalu faham dengan tafsir fatiris samawati wal ardi. Padahal Ibnu Abbas ini habru al-ummah, ya, tintanya, alimnya umat ini. Beliau mengatakan, dahulu aku tidak faham dengan makna fatiris samawati wal ardi. Fatir, ya. Dari kata fatir tadi aku belum paham. Hatta sami'tu imra'atan minal Arab, sampai aku benar-benar mendengar. Aku mendengar seorang wanita Arab mengucapkan, ana fatartuhu. Wanita ini mengatakan ana fatartuhu dengan bahasa keseharian. Ia mengatakan ana fatartuhu. Ya, aku yang fatir. Aku yang maknanya ibtada'tuhu. Ana fatartuhu maknanya ana ibtada'tuhu, aku yang memulainya. Memulai dengan tanpa misal sebelumnya. Maka makna dari fatiris samawati wal ardi artinya Allah yang memulai, Allah yang menciptakan dan memulai tanpa ada contoh sebelumnya. Subhanallah. Sehingga tafsir dari Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak sekedar menciptakan, tapi ternyata menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya, tanpa ada yang mendahului sebelumnya. Itulah Allah al-Fatir, ya, Allah yang fatir, Allah yang menciptakan. Menciptakan dalam artian tadi ibtada'tuhu, aku memulainya tanpa ada yang memulai sebelumnya. Ini contoh ringkas ya bagaimana seorang bisa paham itu ternyata dengan bahasa Arab, dan itu kembali kepada aslinya bahasa Arab. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan an-nahwu kal milhi. Nahwu itu seperti garam. Fit ta'am, dalam makanan, la yustaghna anhu, tidak ada seorang pun yang tidak butuh dengannya. Jadi nahwu itu seperti garam pada makanan. Makanan tidak memakai garam ya sudah hambar, tidak ada rasanya. Maka demikian juga agama kita ini, ya, maka butuh sekali dengan nahwu. Karena itu seperti garam di dalam makanan. Ibnu Subrumah mengatakan zainu ar-rijal an-nahwu, perhiasannya laki-laki itu nahwu, wa zainun nisa as-syaham, dan perhiasannya wanita itu lemak, ya. Maksudnya wanita itu dulu dipuji ya di masa lalu, wanita itu yang berisi, bukan yang kurus kerontang, ya. Bukan wanita yang kerempeng, ya, tapi wanita yang berisi. Itu yang dipuji di masa lalu. Maka perhiasannya laki-laki adalah nahwu, perhiasannya wanita itu badan yang berisi, ya, demikian. Saudara-saudari rahimakumullah, ini diantara contoh bagaimana para salaf, ya, menyifati bahasa Arab. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan la us'al an mas'alatin min masaili al-fiqhi. Aku tidak ditanya satu permasalahan di dalam masalah fikih illa ajabtu anha min qawaidin nahwi, kecuali pasti aku menjawab permasalahan fikih tersebut dengan jawaban kaidah-kaidah fikih. Ya, aku menjawabnya itu dengan kaidah-kaidah fikih. Ini siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika ditanya bagaimana menjawabnya, ternyata dengan kaidah-kaidah fikih. Maksudnya, ketika ditanya tentang hukum sesuatu, maka hukum ini kaitannya dengan ayat ini maksudnya. Misalnya dengan ayat ini, maka ayat ini kita baca, maka dengan kita faham nahwunya di dalam ayat ini, kita banyak sekali mengetahui ilmu yang ada dalam ayat tersebut. Demikian juga hadis Nabi. Maka sampai Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak menjawab pertanyaan dalam masalah fikih, kecuali aku jawab dengan kaidah-kaidah nahwu yang ada di dalam pertanyaan tersebut, atau yang ada di dalam dalil dari pertanyaan tersebut.
Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dan masih sangat banyak ya urgensi mempelajari bahasa Arab. Intinya kalau kita para penuntut ilmu ya tentu harus semangat ya dengan bahasa Arab, dan harokat yang berbeda saja itu menentukan ya maknanya. Demikian kita menempatkan masing-masing pada kedudukan masing-masing. Ini semuanya sesuai dengan posisi di dalam bahasa Arab tersebut, di dalam nahwu dan sorof tersebut. Maka siapapun tidak bisa meninggalkan bahasa Arab jika ingin mempelajari agama Allah. Al-Quran tidak bisa dibuka kecuali dengan bahasa Arab. Demikian juga hadis-hadis Nabi tidak bisa difahami kecuali dengan bahasa Arab. Baik, demikian Allah Ta'ala a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita yang telah memberikan faedah yang sangat berharga tentang bagaimana kisah beliau di dalam belajar bahasa Arab, ya sesuatu yang mungkin sulit atau jarang mungkin kita dengarkan dan dapatkan di majelis-majelis umum. Mudah-mudahan semakin menambah semangat kita semua, karena kebetulan sistem pembelajaran kita masih full berbahasa Indonesia, Ustaz, dan kitabnya pun diterjemahkan dengan ke bahasa Indonesia. Ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kami bisa membuka program bahasa Arab entah kapan yang bisa diikuti oleh kaum muslimin ya di seluruh Indonesia, dan mohon dukungan dan doa dari Ustadz dan para santri sekalian ya, sehingga ketika kami membuat kelas-kelas lanjutan di Ma'had Bimbingan Islam itu lebih luas karena kita tidak pungkiri untuk bisa naik kelas ya dan bisa memahami agama lebih dalam membutuhkan kemampuan bahasa Arab dasar begitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Baik. Berikutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan bagi para santri yang hendak bertanya, bisa bertanya langsung dengan raise hand mungkin, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang sudah tersedia di aplikasi kita. Mohon maaf Ustaz, sepertinya masih menunggu, mungkin sedang mengetik pertanyaannya. Ya. Kita mulai Ustaz dengan pertanyaan pertama. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan. Ya, silakan. Mohon sarannya Ustadz untuk pemula yang hendak mempelajari bahasa Arab, apakah dari percakapan dulu ataukah langsung nahwu? Kemudian mohon rekomendasinya untuk memulai dari kitab apa? Taib, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Tadi terkait nahwu sorof, ya ini satu paket dia, nahwu sorof ini satu paket yang memang harus belajar nahwu itu untuk bisa membaca harokat akhir ya dari setiap kata ya, dibaca dhammah, fathah, kasrah ya, demikian dibaca dengan waw nun, ya nun ya, itu semua dari nahwu ya. Adapun dari sorofnya itu untuk membaca bangunan sempurnanya ya. Misalnya dibaca ini maktab atau miktab ya. Bagaimana ini membacanya, maka itu butuh sorof ya, butuh sorof. Sehingga untuk membaca perkata tadi itu butuh sorof, membaca akhirnya itu butuh nahu. Sehingga nahu dan sorof ini satu kesatuan ya. Adapun muhadasah ini mau dibarengkan ya silakan, itu lebih utama. Seandainya pun menyusul pun tidak masalah ya, karena ketika belajar nahwu dan sorof tentu akan terus berjumpa dengan banyak kosakata ya, contoh-contoh yang ada dalam nahwu dan sorof itu banyak kosakata yang itu kita hafalkan ya, harus kita hafalkan.
sehingga mufradat kita semakin bertambah, ya kosakata kita semakin bertambah. Dan kalau itu langsung bisa dipraktekkan dalam muhadatsah, di dalam percakapan, ya bagaimana kita bisa ngobrol, ya bisa berbicara, berbincang ya dengan bahasa Arab, tentu itu sangat sangat membantu. Ya biasanya kalau yang dipelajari dalam pesantren atau mungkin satu bimbingan, ya itu biasanya dipadukan, ya langsung dipadukan nahwu, shorof dan muhadatsah, ya sehingga itu yang lebih memudahkan, sehingga langsung jadi satu kesatuan. Bahkan dalam belajar muhadatsah juga langsung praktek nahwunya, praktek sorofnya juga langsung bisa diterapkan, ya ini. Adapun belajar bahasa Arab dari kitab yang mana, ya tentu dari kitab-kitab yang mendasar, dan tentu langsung dapat arahan, bimbingan dari guru yang mengajar langsung, ya. Karena kalau belajar sendiri tentu tidak mudah dan bisa jadi banyak menghabiskan waktu, ya, sehingga sangat penting ya bimbingan dari seorang guru apalagi guru yang sudah berpengalaman mengajar lama tentang bahasa Arab, nahwu shorof, ya. Atau yang memang punya cara-cara di dalam metode-metode dalam mengajar yang ternyata itu mungkin ringkas, hanya butuh waktu yang lebih pendek dan sudah bisa menguasai banyak. Misalnya ini juga tentu banyak dikembangkan oleh teman-teman semuanya, ya para ustadz, ya para guru. Sehingga monggo ini ngikut saja dari arahan dari para guru, para ustadz yang mengajar antum semuanya, ya. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Berikutnya ada pertanyaan yang masuk. Apa Ustadz? Usia kami 57 tahun. Dan saat ini ikut kelas belajar bahasa Arab percakapan. Karena ada kelas-kelas lain, kami belum ada cukup waktu untuk mengambil kelas nahwu dan shorof, Ustaz. Mohon sarannya Ustaz, seperti apa sebaiknya? Baik. Syukran ya atas pertanyaannya. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau tadi mungkin sudah ya di atas 40 tahun, ya di atas 50 tahun. Maka tentu yang dipelajari yang paling penting, yang paling urgen ya untuk menyempurnakan agama kita, ya. Belajar akidah, belajar tauhid, ya, kemudian mempelajari tafsir, ya, belajar hadis, ya, demikian belajar fikih. Ini sesuatu yang urgen ya buat kita semuanya, khususnya yang sudah sepuh, sudah semakin tua, ya, sehingga itu langsung ya pada keseharian kita. Kita beribadah kaitannya dengan kita belajar fikih, ya. Bagaimana keyakinan kita kaitannya dengan akidah yang kita pelajari. Kemudian membaca ayat, membaca surat, ya, itu kaitannya dengan tafsir yang kita pelajari. Khususnya adalah surat-surat pendek, ya, untuk kita baca dalam sholat dan kita tahu terjemahnya, tahu tafsirnya, ya. Demikian juga hadis-hadis yang tentu sangat memberikan faedah, motivasi buat kita semuanya, peringatan dunia dan akhirat, ya, itu ada di situ. Sehingga ini yang paling urgen, paling penting, ya. Kalau masih ada kelonggaran, masih ada kesempatan, ya, dan tentu melihat pada kemampuan masing-masing, satu dengan yang lain tidak sama, dari sisi kekuatan, semangat, ya, kesempatan juga tidak sama. Sehingga monggo untuk bahasa Arab tadi, kalau memang ada kesempatan, alhamdulillah. Seandainya belum, tidak masalah, ya. Tadi kita sampaikan tentang urgennya belajar bahasa Arab tadi untuk yang khususnya yang muda-muda, ya, masih punya kesempatan banyak, ya. Teman-teman di usia ya masih muda, mungkin belum menikah, atau ya mungkin masih muda di bawah 40, alhamdulillah kesempatannya masih sangat luas insyaallah, ya. Bukan berarti kemudian di atas 40 kemudian tidak, ya. Kalau masih punya kesempatan, punya ya kelonggaran, alhamdulillah, ya pelajari semuanya insyaallah. Itu sangat bermanfaat,
kita baca Al-Fatihah saja, kalau kita tahu nahwu sorofnya itu luar biasa, lebih mudah untuk kita memahami, lebih mudah untuk ya mendukung khusyuk dalam sholat kita ya. Sehingga tetap semangat ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan sehingga tetap bisa terus belajar bahasa Arab ya. Allah taala a'lam bishawab. Baik Ustaz. Berikutnya Ahsanallahu ilaikum Ustaz, mohon beri kami tips dalam memahami perkataan orang Arab, khususnya ketika mendengar kajian dari para masyayikh. Taib. Saudara-saudari rahimakumullah ya, untuk faham ceramahnya ya para masyayikh, ini tadi dasarnya itu dari mempelajari nahwu ya, mempelajari sorof. Setelah itu kemudian muhadasah tadi, percakapan. Kemudian dari nahwu, sorof, dan percakapan yang kita pelajari, kita praktekkan dalam bacaan kitab ya. Kita membaca kitab gundul, menyimak ustadz yang membaca, bagaimana mengharokati, bagaimana menerjemahkan, bagaimana menempatkan ini sebagai fa'il, maf'ul, ini sebagai mubtada khabar ya. Sehingga dari kita semakin faham dengan membaca seperti itu, demikian juga kita sudah mulai terbiasa untuk percakapan dengan teman-teman kita ya, dengan orang-orang sekitar kita, itu sangat memudahkan. Ketika itu sudah mulai faham, maka kita sudah mulai membiasakan telinga mendengar ucapan orang Arab ya. Nahwu, sorof sudah kita berusaha kita pelajari, sudah banyak yang dari yang dasar kita pelajari, demikian muhadasah sudah mulai kita pelajari. Ya, seperti dari yang mendasar tentang percakapan tentang rumah, percakapan tentang kebun, percakapan tentang pasar. Demikian banyak mulai kosakata yang muncul dan bagaimana menyusun. Ya, tanya jawab itu bagaimana disusunnya ya. Sudah mulai ada dalam benak kita. Maka ketika kemudian kita sudah mulai mendengarkan ucapan orang Arab, di situ juga mulai belajar, telinga kita belajar untuk mendengarkan ucapan. Ya, Syekh mulai membuka dengan salam, dengan hamdalah dan salawat. Setelah itu kemudian mulai berbicara yang kita pelajari pada hari ini dengan tema, yaitu semua dengan bahasa Arab ya. Kemudian ini, kemudian menyebutkan dalilnya, kemudian disyarah, dijelaskan dalil tersebut dan seterusnya ya. Ini kita akhirnya mendengarkan, oh menyebutkan ayat ini, oh kemudian makna ayat ini seperti ini dan seterusnya. Itu sudah mulai kepekaan telinga kita mendengarkan perucapan tadi, perkata yang disebutkan tadi sudah mulai, oh ini mengucapkan ini, oh ini ucapannya ini. Mungkin sebagian atau bahkan banyak di awal-awal kita tidak paham tadi ngucapin apa, maksudnya apa ya, nggak apa-apa, yang jelas terus kita mendengarkan dan terus mendengarkan sambil bersama dengan nahwu sorof dan muhadasah yang terus kita pelajari tadi, lama-lama insya Allah kita akan memahami. Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, insyaallah berikutnya, Afwan Ustaz, apakah Ustaz ada rekomendasi kitab I'rab Al-Quran yang bagus Ustaz? Nah, Ustaz. Tidak ya, artinya kayaknya ada banyak kitab ya tentang I'rabul Quran. Saya tidak faq ya dalam tafsir ataupun dalam tadi i'rab ya Al-Qur'an. Silakan, banyak tulisan para ulama ya tentang i'rabul Qur'an, itu sangat membantu, dari yang penjelasan lebar maupun yang ringkas ada ya. Monggo menyesuaikan dengan kemampuan kita, mungkin dari yang paling ringkas dulu ya. Insyaallah itu sangat membantu. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Nah, berikutnya Ustaz, ada pertanyaan di luar dari tema pembahasan kita. Apabila kita mengikuti kajian secara online via Zoom seperti ini, secara rutin dari seorang ustadz, apakah kita dapat mengklaim bahwa ustadz tersebut adalah guru kita? Atau mungkin seperti di Mahat Bias, mungkin ustadz yang sifatnya rekaman begitu, Ustadz? Iya, iya. Taib, syukran, jazakumullah khairan.
Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah ya. Kalau yang dimaksud guru yang itu disebutkan ya dalam ucapan kita, artinya qala syaikhi fulan bin fulan, ya berkata guru kami, qala syaikhuna fulan bin fulan. Biasanya penyebutan yang demikian itu untuk guru yang memang seorang murid yang benar-benar mulazamah ya, benar-benar mengambil ilmu dari guru tersebut secara kontinu dalam waktu yang panjang ya, dan memang punya kedekatan dengan guru tersebut sehingga ada permasalahan, ada kesulitan, ada pertanyaan, ada iskal, itu bisa langsung tanya ya. Seperti ini biasanya yang dipakai oleh para ulama ya, disiplin para penuntut ilmu ketika mengatakan qala syekhuna ya, berkata guru kami. Ya, adapun yang mungkin kadang hadir, kadang tidak ya, tentu sangat berat di lisan kita untuk mengatakan berkata guru kami ya, seperti itu. Sehingga kalau di kajian offline saja, di kajian nyata saja kita hadir di majelisnya, tapi bukan yang kontinu bersama dengan guru, yang aktif bersama dengan guru, itu ya penuntut ilmu sangat berat untuk mengucapkan berkata guru kami ya. Maka tentu dengan online itu lebih ringan lagi ya, artinya. Sehingga kalaupun kita mengucapkan guru kami ya, silahkan mungkin bisa dijelaskan, maksudnya kami pernah belajar dengan guru kami via online misalnya, dengan syekh kami via online misalnya, dan kami mengambil banyak ilmu dan hikmah atau pelajaran dari arahan ya dari guru kami. Silahkan tuh sampaikan, nggak apa-apa, tapi amanah bahwa itu kami mendapatkannya via online ya, artinya tidak secara langsung bertatap muka. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz. Berikutnya, Afwan Ustaz, beberapa hari yang lalu Ana pernah bermimpi dan penasaran apakah mimpi itu ada artinya atau tidak. Tapi Ana bingung di mana Ana bisa menafsirkan mimpi tersebut. Mohon pencerahannya, Ustaz. Taib, syukron. Saudara-saudari rahimakumullah, para salaf ya, para ulama kita itu tidak sibuk dengan mimpi ya, sehingga mimpi itu ya berlalu begitu ya, artinya tidak terlalu sibuk dengan mimpi, apalagi sampai cari-cari takwilnya, cari tafsirnya, tanya ke para ulama kesana kemari tentang mimpinya. Tidak, itu bukan urusan para salaf ya. Artinya mimpi ada hukumnya, di mana mimpi ada 3 macam. Mimpi yang pertama, mimpi yang baik, itu datang dari Allah. Yang kedua, mimpi buruk, itu datang dari syaitan. Dan yang ketiga, itu buah pikiran. Ketika seorang banyak berpikir, banyak memikirkan sesuatu, itu sampai terbawa dalam mimpi. Ya. Adapun yang pertama, mimpi yang baik, yang itu datang dari Allah, maka ketika kita mimpi baik, kita bersyukur, alhamdulillah. Ya, itu mimpi yang baik, dan kita husnudzon dengan mimpi baik tadi. Mudah-mudahan itu tanda kebaikan, itu tanda keberkahan, tanda kemuliaan, tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Yang jelas mimpi yang baik kita bawa pada husnudzon, itu mimpi datang dari Allah. Dan tidak mesti harus tanya pada sana kemari ya, karena para ulama kita tidak seperti itu ya, mereka husnudzon saja. Iya, sehingga tidak ada yang ulama kita yang fokus dengan ilmu takwil mimpi misalnya, tidak ada yang seperti itu. Salaf sibuk dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sibuk dengan mimpi ya. Sehingga kalau ada orang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu, kemudian kita pengen bertanya, silahkan sesekali, itu tidak masalah. Kemarin saya mimpi misalnya, usaha saya dimudahkan Allah, kemudian pembeli datang banyak sekali dan semuanya dengan wajah yang ceria misalnya. Seperti itu bagaimana syekh misalnya, atau bagaimana sahabatku. Kalau yang soleh, yang berilmu, yang tahu akhlak, tahu adab, tentu akan menafsirkan dengan yang baik. Paling tidak akan mengatakan insya Allah itu tanda kebaikan ya, insya Allah tanda kemuliaan, tanda keberkahan, insya Allah mudah-mudahan usaha antum diberkahi, kehidupan antum diberkahi. Mungkin akan menjawab seperti itu ya. Adapun yang kedua, mimpi buruk, maka datang dari syaitan. Maka terbangun dari mimpi buruk, segera ta'awud kepada Allah. Sunnah kalau meludah tipis atau nafs ya, meludah tipis ke kiri 3 kali. Ya, meludah tipis ke kiri 3 kali. Kalau ditambah dengan wudu, kemudian sholat 2 rakaat lebih baik. Kalaupun tidak, mungkin bergeser tempat tidurnya, kemudian lanjutkan tidur lagi.
Ya ini. Adapun yang ketiga, karena banyak berpikir sesuatu terbawa sama mimpi, ini tidak ada hukumnya. Itu hanya sekedar ya bawaan dari pikiran ya. Sehingga Anda tadi yang mimpi baik, insya Allah itu kebaikan buat Anda, tapi tidak usah sibuk dengan takwilnya. Ya Anda husnudon saja, insya Allah kebaikan Allah berikan pada Anda sesuai dengan mimpi tersebut. Ya demikian, Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, bagaimana tips untuk meluruskan niat kita saat mempelajari dan menghafalkan Al-Quran? Sebab kemarin kami mendengar kajian bahwa salah satu korek api neraka adalah para penghafal Al-Quran. Dan pengajar Al-Quran bukan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kelak akan diseret malaikat dengan kondisi wajah di bawah lalu dilemparkan ke neraka. Iya. Baik, saudara-saudari, akhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Itu berlaku pada semua ilmu agama ya, khususnya adalah terkait dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, ya dengan ilmu agama kita, ya hadis, tafsir, fikih, ya. Maka menuntut ilmu secara umum harus ikhlas karena Allah. Mempelajari agama kita niatkan karena Allah. Karena niatan yang tidak lurus ini tidak memberkahi ilmu kita. Ini saudara-saudari rahimakumullah ya, pengalaman belajar, pengalaman bermajelis ilmu, yang bermajelis ilmu banyak yang hadir ya. Dan tentu Allah yang Maha tahu dengan niatan masing-masing. Tapi siapa yang akan sukses? Sukses di sini artinya ilmu bermanfaat untuk diri sendiri, ilmu bisa difahami, ilmu bermanfaat, bisa diamalkan, dan bermanfaat untuk orang lain ya. Ini tujuan daripada ilmu. Tujuan seorang mempelajari ilmu, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Menghilangkan kebodohan pada diri dan orang lain. Ya, maka kalau kita sampai pada kemuliaan tersebut, kita bisa mengamalkan, bisa mengajarkan pada orang lain, alhamdulillah. Tapi ternyata tidak semua yang zahirnya penuntut ilmu keadaannya seperti itu ya. Sehingga ini kembali kepada Allah dan khususnya kembali pada niat kita semuanya. Ya, maka niatkan semuanya karena Allah, selalu jaga diri, jaga hati, ya jaga niat, luruskan niat, selalu demikian. Ya, jangan sampai diniatkan untuk dunia. Kalau kemudian kita belajar Al-Quran, kita belajar agama, setelah itu kemudian Allah mudahkan dunia, alhamdulillah, fadlullah, yu'tihi man yasha. Keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki Allah ya, sehingga itu bukan tujuan kita, tapi ketika Allah kemudian mudahkan dunia, dan tentu Allah demikian, intan surullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian, itu sudah pasti. Tapi ya tentu masalah keikhlasan ini yang perlu kita tegaskan dalam diri kita masing-masing. Setiap saatnya, setiap waktunya, setiap kita menuntut ilmu, sepanjang kita menuntut ilmu, selalu kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat kita, bermanfaat untuk diri kita dan orang lain ya. Demikian, Allah taala a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum seseorang yang suka membawa HP sebab beralasan akan bingung di kamar mandi kalau tidak membawa HP? Membawa HP ke kamar mandi, Ustaz. Biar tidak bingung. Biar tidak bingung, maksudnya bingung kenapa? Maksudnya cuman dia mungkin, Ustaz. Jadi bisa beraktivitas dengan HP tersebut mungkin, Ustaz, di kamar mandi. Oh, ya. Baik, saudara-saudari rahimakumullah, ya di dalam HP bisa jadi ada tulisan Arab, ya ada tulisan ayat, hadis, ya kalau dibuka ya. Sehingga ini jangan, ya, kecuali bawa HP tadi karena memang untuk keamanan ya memang dibawa, dan HP pun dalam keadaan mati ya, dalam keadaan mati sehingga tidak terbuka.
masuk di dalam kamar mandi dalam keadaan tidak dibuka sehingga aman. Tetap dikatakan HP walaupun dalamnya ada hadis yang banyak, ada Al-Qur'an ya, ada mushaf maksudnya. Tetap tidak masalah karena tetap dikatakan HP. Ya, yang kita bawa itu HP bukan mushaf sehingga tidak masalah ya, itu untuk menjaga. Ya, ini sedangkan yang Al-Qur'an saja kalau ditaruh di luar kemudian sudah pasti hilang atau khawatir hilang, itu Al-Qur'an boleh ditutup kemudian masuk di tempat yang aman, di tas atau apa, kemudian bawa kamar mandi itu boleh. Ya, kalau memang tidak bisa ditaruh di luar khawatir hilang dan yang lain ya. Tapi dalam keadaan tertutup, maka HP juga demikian. Ya. Adapun di dalam kamar mandi, ya di dalam kamar mandi bukan di toilet ya, di kamar mandi artinya kamar mandi yang bersih ya. Kemudian para ulama kita dulu ada yang seperti itu, tidak mau kehilangan waktu sehingga dari luar kamar mandi itu dibacakan ilmu ya, dibacakan hadis, dibacakan ini, sedangkan seorang di dalam kamar mandi tapi orang lain yang membacakan ya, itu boleh. Ya boleh, sehingga kalau misal HP ya yang diputar ceramah misalnya dari luar kamar mandi dengan suara keras sehingga sampai masuk dalam kamar mandi dan kemudian itu bisa didengarkan di kamar mandi, tidak masalah. Ya, dalam kamar mandi tentu tidak boleh berzikir, dalam kamar mandi tidak boleh baca Al-Qur'an ya, sekedar telinga saja yang mendengar kajian tadi itu tidak masalah, itu boleh. Karena itu di luar dan suara dikeraskan dan sampai di dalam itu tidak masalah. Mungkin seorang bisa mendengar dan itu bermanfaat ya ketika di kamar mandi. Ya. Namun kalau kemudian di kamar mandi buka dan kemudian dia buka di kamar mandi lah, ini ada yang berbahasa Arab, ada yang Al-Qur'an, ayat, hadis ya. Maka ini tentu terlarang ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang masuk agak panjang Ustaz. Apakah seseorang yang ingin mengenal sunnah dan mempelajari agama dengan lebih mendalam tidak akan sampai martabat ilmu hanya sekedar menggunakan kitab terjemahan? Karena saya sering menemukan beberapa orang yang merendahkan orang-orang yang mempelajari agama dari kitab terjemahan, katanya tidak cukup, tidak akan pernah sampai kepada martabat ilmu yang benar. Tetapi zaman sekarang sudah ramai ahli agama juga mahir ilmu bahasa, bagus terjemahannya dan berkualitas. Apakah terjemahan itu mencukupi untuk sampai kepada agama dan sunnah, Ustaz? Tayyib, saudara-saudari rahimakumullah. Ini tadi terjawab ya dengan materi kajian kita tadi ya, bahwa kalau mau sampai kepada ilmu yang sesungguhnya harus dengan bahasa Arab ya. Kalau Anda tidak dengan bahasa Arab, kemudian dengan terjemah, ya ini istilahnya tidak ada rotan, akar pun jadi ya. Artinya seorang penuntut ilmu ya istilahnya harus belajar bahasa Arab. Kalau tidak belajar bahasa Arab kemudian dengan terjemah, ya ia bisa dapat banyak ilmu, ia bisa memahami banyak ilmu, tapi itu masih dianggap sesuatu yang sedikit ya dibandingkan dengan luasnya lautan ilmu. Ya itu sangat sedikit dan sangat terbatas, di mana penerjemah yang satu dengan yang lain saja mungkin tidak sama. Ketika kita baca terjemah hadis misalnya, terjemah hadis dengan riwayat yang berbeda, yang satu riwayat Bukhari, hadis yang sama dalam riwayat Abu Dawud misalnya, ternyata penerjemahnya berbeda, maka kita lihat terjemahannya pun berbeda. Nah itu kita tahu ketika kita tahu bahasa Arab, tahu bagaimana syarah penjelasan para ulama tentang hadis tersebut dengan bahasa Arab, baru kita paham, oh ternyata ini yang lebih kuat, ya, atau oh dua-duanya benar, oh ternyata masing-masing belum bisa mewakili secara sempurna, harus benar-benar ia menguasai semuanya, misalnya demikian, sehingga ini tidak bisa difahami dengan bahasa Indonesia ya, dengan terjemah itu sangat terbatas tentunya. Namun keterbatasan tersebut apakah membuat seorang kemudian pesimis, kemudian seorang merasa malas belajar agama? Tentu tidak. Itu kewajiban kita semuanya untuk mempelajari agama Allah. Wajibnya kita belajar agama Allah, belajar ilmu adalah ilmu
yang membuat agama kita benar di hadapan Allah, maka semua ilmu tersebut wajib kita pelajari. Bagaimanapun caranya kita pelajari, termasuknya dengan terjemah tadi atau dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Sehingga yang menjadikan agama kita benar ini wajib kita pelajari. Bagaimana salat kita benar, bagaimana haji kita benar, bagaimana sedekah kita benar, bagaimana puasa kita benar, bagaimana niat kita benar, bagaimana semua ini yang terkait dengan kewajiban kita kepada Allah itu menjadi benar, itu wajib kita pelajari. Ya, sehingga kalau ada yang mengatakan kalau ingin belajar agama dengan lebih lengkap, lebih sempurna harus dengan bahasa Arab, memang benar seperti itu. Ya. Sehingga dengan terjemah masih banyak yang kita terlewatkan ya, dan kita pun masih mengikut kepada ustadz yang menerjemahkan atau orang yang menerjemahkan tadi yang bisa jadi terjemahnya juga terkadang kurang pas, terkadang mungkin salah bahkan ya, demikian. Namun secara umum ya tentunya masing-masing percetakan itu amanah ilmiah ya, sehingga ketika menerjemahkan juga berproses dari mulai penerjemahnya, kemudian editor pun mungkin tidak hanya satu orang dan seterusnya. Ini mudah-mudahan itu meringankan kesalahan-kesalahan tadi ya. Sehingga dengan terjemah tetap semangat ya, itu mempelajari agama Allah, itu kemuliaan pelajari agama Allah. Tapi tentu untuk kemudian sampai pada seorang yang alim tentu bukan dengan jalan itu. Ya, sehingga masing-masing tahu kedudukannya. Kata Nabi SAW, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar diri sendiri. Artinya orang yang tidak bisa bahasa Arab tadi, belajar dari terjemah, kemudian Allah berikan kesempatan untuk bisa mengajar, untuk bisa ceramah, untuk bisa kajian di sana-sini, maka sesuai dengan kemampuannya. Ketika itu duduk di majelis yang besar, ya kemudian banyak yang hadir, ya, dan itu ilmu yang sangat dituntut oleh mereka, para penuntut ilmu, tentu ini butuh seorang yang alim, seorang yang berilmu, yang jelas-jelas mengilmui apa yang disampaikan. Tapi dengan keterbatasan dengan terjemah tadi, tentu itu sangat sangat kurang ya, banyak sekali yang terlewatkan dari ilmunya. Demikian, Allah Ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Ternyata waktu tidak terasa menunjukkan jam 9. Mohon izin membacakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Maaf kepada para peserta kajian yang sudah bertanya, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sepertinya tidak bisa kami bacakan semua. Pertanyaan terakhir tentang materi di Mahat yang dibawakan oleh Ustadz dulu tentang ta'zimul ilmi, Ustadz, tentang ikhlas dalam menuntut ilmu, yang mana salah satu maknanya adalah mengajarkan dan menuntun orang lain terhadap ilmu yang telah didapat serta menghidupkan ilmu. Kemudian pertanyaan beliau, apa batasan seorang thalibul ilmi dapat mengajarkan ke orang lain sehingga tidak terjerumus kepada pandangan diustadkan atau terjerumus dalam niat yang menyimpang? Nah, Ustaz. Iya, taib. Apa yang kita ajarkan adalah benar-benar ilmu ya. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya seorang yang mempelajari satu ayat, ia faham dengan terjemahnya, tafsirnya, ia fahami makna yang ada di dalam ayat tersebut, benar-benar ia faham, maka seperti itu sudah menjadi ilmu yang itu bisa disampaikan pada orang lain. Ya, ini sehingga seorang ketika menyampaikan kepada orang lain, maka sampaikan ilmu tersebut yang sudah yakin bahwa itu ilmu. Ketika di majelis tersebut kita menyampaikan, kemudian ada mungkin sesi tanya jawab, ada pertanyaan satu dua yang sebenarnya kita tidak tahu, atau sebenarnya kita belum yakin, atau belum faham, terlalu faham, kemudian kita berusaha menjawab semampunya, lah ini bahaya. Ini yang tidak boleh. Ya, ketika seorang menjawab harus benar-benar semuanya adalah ilmu. Kalau tidak, maka katakan saya belum tahu, atau nanti saya tanya dulu dan seterusnya ya. Jangan sampai kemudian menjawab tanpa ilmu. Ya. Demikian juga di dalam majelis tadi. Tentu majelis bermacam-macam ya. Ada mungkin majelis mempelajari kitab ini, kitab itu ya. Maka kita melihat pada diri kita, mampukah kita untuk menyampaikan ilmu dari kitab yang ditentukan tadi,
Kalau kita merasa ilmu kita belum sampai untuk bisa mengilmui semuanya sehingga bisa menyampaikan dengan benar, ya mungkin kita cari kitab yang mudah buat kita, kitab yang ringkas, kitab yang mudah, ya kita bisa menyampaikan ilmu. Sehingga dengan kaidah ini kita bisa tahu di mana kita bisa ya mengajarkan, siapa saja yang bisa kita ajar, ya ini sesuai dengan keilmuan kita masing-masing, ya. Baik, demikian ikhwani wa akhwati fillah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita di kesempatan malam yang mulia ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.